Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Sebelum saya akan memulai khotbah saya pada sore hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan menyertai kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau memberkati kami, agar apa yang Kau sampaikan kepada kami sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, judul yang akan saya bawakan pada hari pertama WOP Pemuda ini adalah seluruh kebenaran dalam satu buku. Di sini ada perumpamaan. Lupin adalah salah satu serial TV yang banyak ditonton pada tahun 2021. Kalau pengguna Netflix pasti tahu bahwa Lupin ini sempat menjadi trending di Indonesia, trending ketiga. Plotnya ini menceritakan tentang kisah dari seorang bernama Asane Diop, seorang imigran dari Senegal yang datang ke Prancis untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi ayahnya yang bernama Babakar dijebak dalam pencurian kalung berlian mahal dari majikannya Hubert Pellegrini yang kaya dan berkuasa. Ayah Asane Diop ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Lalu karena malu, akhirnya ayah ini memutuskan untuk bunuh diri di sel penjaranya dan meninggalkan Asane menjadi yatim piatu saat dia remaja. Saya akan lanjutkan. 25 tahun kemudian, Asane terinspirasi oleh buku Arsène Lupin yang diberikan ayahnya pada hari ulang tahunnya, yaitu tentang kehidupan seorang kesatria pencuri, dan akhirnya Asane ini memutuskan untuk membalas dendam kepada keluarga Pellegrini, menggunakan karismanya dan semua yang telah dia pelajari melalui buku ini. Asane Diop ini melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil, tetapi berkat kontak yang baik, teknologi mutakhir, dan jebakan halus, dia hampir selalu lolos. Bahkan jika dia salah, dia memiliki kartu truf untuk keluar dari situasi rumit. Tapi tak satu pun dari strategi ini sepenuhnya miliknya, karena semuanya dia pelajari dari buku petualangan Arsène Lupin. Singkatnya, Lupin adalah kisah seorang pemuda yang hidupnya dipengaruhi oleh membaca buku. Dan karena buku ini, akhirnya Asane ini menjadi lihai seperti Lupin, tokoh yang dia baca di bukunya. Dan izinkan saya untuk memberitahukan kepada kita semua, buku apa sih yang memiliki kekuatan yang sama seperti buku yang dibaca Asane ini. Buku apakah yang dimaksud? Kita sudah tahu, pasti Alkitab, yaitu buku terpenting dalam sejarah. Buku yang berada di atas semua buku lainnya yang berisi seluruh kebenaran. Menurut saya, Alkitab ini adalah sebuah buku ensiklopedia yang menyediakan ilmu pengetahuan apapun, mulai dari pelajaran-pelajaran umum sampai pelajaran-pelajaran khusus, bahkan medical dan segala macamnya, itu semua ada di Alkitab. Ya, berisi banyak sekali pengetahuan yang ada di dunia ini, mulai dari tatanan pemerintah, seperti kita baca di bilangan atau ulangan, lalu tentang kesehatan, seperti di imamat, makanan yang haram dan halal, bahkan jenis kayu yang bagus untuk pembangunan entah rumah, bait Allah, bahkan bahtera. Dalam rangkaian pekabaran ini, kita akan mempelajari kebenaran masa kini, atau lebih tepatnya, kebenaran untuk masa di mana kita hidup. Namun, saya pikir penting pertama-tama untuk meletakkan dasar yang akan menjadi platform untuk setiap pesan yang akan kami sampaikan selama minggu ini. Oleh karena itu, kita harus menjawab dua pertanyaan penting sehubungan dengan Alkitab. Yang pertama yaitu bukti apa yang kita miliki untuk percaya bahwa Alkitab itu unik sebagai firman Allah yang diilhami. Lalu yang kedua, sebagai kaum muda, manfaat apa sih yang kita peroleh dari membaca buku dan mempelajari Alkitab? Pertanyaan yang pertama yaitu bukti apa yang kita miliki untuk percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami. Jadi setidaknya ada 4 bukti yang menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Yang pertama, kesatuan yang luar biasa. Yang kedua, kelangsungan hidup yang menakjubkan. Yang ketiga, keakuratan sejarah. Dan yang keempat, penggenapan nubuatan. Di kali ini kita akan belajar bersama-sama
bahwa bukti dari Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhami dan apa sajakah manfaat saat kita membaca buku Alkitab ini. Bukti yang pertama adalah kesatuan yang luar biasa. Alkitab itu adalah kumpulan buku yang ditulis oleh 40 penulis yang hidup dalam kurun waktu sekitar 1.500 tahun. Orang-orang ini berasal dari berbagai negara dan banyak dari mereka yang tidak saling mengenal. Tetapi para penulis Alkitab ini tidak hanya berasal dari latar belakang dan tempat yang berbeda, mereka juga menulis dalam konteks yang berbeda. Musa menulis ketika dia berada di padang gurun, Yeremia di penjara, Daniel di sebuah istana, Lukas saat bepergian, dan Yohanes saat ia dibuang di Pulau Patmos. Jadi latar belakang mereka ini benar-benar tidak ada yang relate. Dan kadang orang berpikir bahwa menulis sebuah karya itu bisa dilakukan ketika kita berada di situasi yang tenang, situasi yang nyaman, seperti mungkin di ruangan kantor atau di tepi danau dan segala macam. Tetapi bahkan saat Yeremia di penjara pun dia bisa menulis sebuah buku. Yohanes pun juga dia dibuang di Pulau Patmos masih bisa menulis buku Yohanes. Demikian pula Alkitab ditulis dalam gaya yang berbeda dan dalam 3 bahasa yang berbeda, dan terlepas dari semuanya itu, menyajikan kesatuan yang indah. Dan kita dapat melihat bahwa yang pertama, Alkitab ini adalah memiliki satu tema, yaitu keselamatan. Lalu Alkitab memiliki seorang pahlawan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Alkitab memiliki peran tokoh yang antagonis, yaitu iblis. Lalu yang keempat, Alkitab ini memiliki tujuan, yaitu mengungkapkan kebenaran tentang kehidupan dan karakter Tuhan. Lalu bukti yang kedua adalah kelangsungan hidup yang menakjubkan. Alkitab telah menjadi buku yang paling dibenci, dianiaya, dan diserang dalam sejarah. Kalau saya baca kalimat ini, saya jadi ingat waktu setiap malam saya dengan keluarga selalu renungan dari buku tulisan-tulisan permulaan. Di situ sempat membahas bahwa orang-orang Waldensia ketika mereka harus lari dari orang-orang Katolik, mereka harus dianiaya karena mereka mempunyai Alkitab. Dan Alkitab itu orang-orang yang jahat ini berencana untuk memusnahkan Alkitab. Tetapi sampai detik ini pun apakah Alkitab musnah? Enggak. Sampai sekarang pun setiap orang Kristen pasti punya Alkitab. Jadi menurut saya Alkitab ini semakin dia dibenci, semakin banyak dia tersebar. Karena tujuan dari Alkitabnya adalah ya untuk mengungkapkan kebenaran Tuhan, dan tidak ada buku lain yang menerima lebih banyak serangan daripada Alkitab. Telah diserang oleh kaisar, filsuf, ilmuwan, dan bahkan oleh orang yang percaya. Dan seperti yang bisa kita lihat hari ini, terlepas dari semua serangan itu, Alkitab tetap ada. Dan tetap kita pegang di rumah kita masing-masing. Saya akan memberikan sebuah contoh. Voltaire, seorang Prancis yang terkenal dan tidak percaya Alkitab, yang meninggal pada tahun 1778, dia mengatakan bahwa 100 tahun setelah kematiannya, kekristenan dan Alkitabnya akan lenyap. Dan menurut Anda apa yang terjadi? Apakah Kristen dan Alkitab ini lenyap? Tidak. Hanya 50 tahun setelah kematiannya, pers dan rumahnya di Jenewa digunakan untuk memproduksi tumpukan Alkitab. Ya, jadi hanya 50 tahun setengah dari apa yang dia inginkan untuk musnah ini, malah rumahnya dia sendiri di Jenewa yang digunakan untuk memproduksi Alkitab. Musuh-musuh Alkitab ini datang dan pergi, tetapi Alkitab tetap ada. Yesus benar ketika dia berkata dalam Markus 13:31, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lalu bukti yang ketiga, keakuratan sejarah. Dikatakan bahwa arkeolog dan sejarawan Inggris William Mitchell Ramsay pada tahun 1851 hingga 1939 adalah seorang ateis dan putra ateis. Jadi bapaknya ateis, dia juga ateis. Berusaha membuktikan bahwa Alkitab bukanlah dokumen yang dapat dipercaya dan bahwa semua klaim sejarahnya yang dia buat adalah salah. Jadi dia ingin membuktikan kalau Alkitab ini nggak boleh dibaca karena nggak ada yang benar isinya, karena semua yang dicantumkan dalam Alkitab itu adalah salah. Jadi dia beralih ke 2 buku Lukas, Injil Lukas dan Injil
dan Kisah Para Rasul. Karena dalam kitab-kitab Alkitab ini banyak tempat, nama, dan tanggal yang tepat disebutkan yang dapat dengan mudah dikuatkan atau disangkal oleh sumber-sumber sejarah sekuler. Nah, jadi dia memakai kitab Lukas dan Kisah Para Rasul untuk melawan Alkitab itu sendiri. Untuk mencapai tujuannya, Ramsey secara pribadi melakukan tur ke negeri-negeri Alkitabiah dan mengabdikan dirinya untuk penelitian selama 25 tahun. Sangat mengejutkan baginya untuk melihat melalui penggalian arkeologis bahwa 32 negara, 54 kota, dan 9 pulau yang disebutkan oleh Lukas dalam buku keduanya adalah tempat yang nyata. Tempat yang nyata, bukan khayalan. Alih-alih membuktikan bahwa Alkitab itu salah, Ramsey menemukan lusinan bukti yang dapat diandalkan yang menegaskan kebenaran sejarahnya. Dunia tercengang ketika William Ramsey masuk Kristen dan terlebih lagi seorang pembela kebenaran Alkitab. Alkitab itu bukanlah fiksi ya, teman-teman. Ini adalah realitas sejarah. Jadi ketika kita memiliki Alkitab, jangan kita merasa malu. Jangan kita merasa kalau kita bawa Alkitab ini kemana-mana, aduh berat, aduh ngeribetin bawa Alkitab, mending pakai HP. Justru kita harusnya senang karena kita memegang sebuah bukti, sebuah kebenaran, dan nggak sembarang orang bisa punya. Seperti itu. Lalu bukti yang keempat adalah penggenapan nubuatan. Jadi Alkitab ini sebagai penggenap nubuatan, dan bukti tambahan yang bersaksi bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan terdiri dari penggenapan yang tepat dari nubuat-nubuatannya. Alkitab adalah satu-satunya buku agama yang berisi nubuatan yang telah digenapi persis dalam sejarah. Perjanjian Lama saja berisi lebih dari 2.000 nubuatan yang telah digenapi. Jadi Perjanjian Lama berisi lebih dari 2.000 nubuatan itu sudah digenapi dan Alkitab sudah membuktikannya. Para ahli mengatakan bahwa Yesus menggenapi lebih dari 300 nubuat Perjanjian Lama. Tentang Yesus Kristus, dinubuatkan bahwa tahun-tahun pelayanannya dan kematiannya ada di Daniel, tempat-tempat kelahirannya ada di Mika 5 ayat 2, kelahirannya di Yesaya 7 ayat 14, bintang yang akan mengumumkan kemunculannya berada di Bilangan, pengkhianatan di mana dia yang akan menjadi korbannya, yaitu Yudas mengkhianati Yesus, sudah diceritakan dahulu di Zakaria 11 ayat 12, lalu kematian dan penguburannya, dan kebangkitan Yesus juga sudah dinubuatkan di Mazmur 16 ayat 9-11. Dan semuanya ini sudah digenapi. Masing-masing nubuatan ini dan masih banyak lagi yang telah digenapi. Dan kami yakin bahwa nubuatan-nubuatan yang masih harus digenapi akan digenapi. Jadi penggenapan nubuatan adalah bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami. Lalu pertanyaan yang kedua, apa manfaat yang bisa kita peroleh dari membaca dan mempelajari Alkitab? Yang pertama, membaca Alkitab memungkinkan Anda mengenal Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan tidak sama dengan mengenal Tuhan. Ya, saya pernah belajar waktu masih awal-awal kuliah bahwa mengenal dan tahu itu beda. Kalau tahu itu hanya sekedar, oh ini botol, kayak gitu. Kalau kita mengenal, berarti kita mengenal botol ini punya cacat di mananya, botol ini tuh, kalau botol punya saya itu pasti ada apanya, terus di sedotan itu pasti ada apanya, pokoknya kita mengenal botol kita. Beda kalau kita cuma tahu, oh ini botol, tapi kita nggak kenal dalam botol kita itu seperti apa, jadi bisa jadi tertukar. Kalau kita sudah mengenal, maka nggak mungkin barang kita ini tertukar. Sama seperti kita mengenal Yesus. Ketika kita mengaku bahwa mengenal Yesus, kita harus tahu seperti apa sih Yesus itu. Maka dari itu, ada Alkitab ini, jadi mengetahui tentang Tuhan itu nggak sama dengan kita mengenal Tuhan. Untuk mengenal seseorang, kita perlu mendedikasikan waktu untuk mereka, meniru perilaku mereka, atau hidup bersama mereka. Tuhan dapat dikenal melalui Alkitab. Mungkin kita nggak bisa hidup bareng-bareng sama Tuhan, tapi kita bisa mengenal Tuhan lewat Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita akan mendapatkan banyak sekali referensi tentang pribadinya, karakternya, keadilannya, belas kasihannya, dan kasihnya. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu manfaat yang kedua, membaca Alkitab memberikan Anda hikmat. Menonton
di materi yang saya bawakan hari ini, bahwa penulis mengatakan bahwa menonton banyak berita pagi saat bersiap-siap untuk pergi bekerja atau sekolah, mengisi notifikasi aplikasi, atau menonton acara kesehatan tidak membuat Anda bijaksana. Karena itu semua hanyalah pengetahuan umum, hanya pengetahuan dasar yang harus kita ketahui, atau dengan istilah budaya umum. Tidak peduli berapa banyak buku yang telah Anda baca tentang sains, sastra, filsafat, atau hukum, hal itu tidak akan membuatmu bijaksana. Kebijaksanaan tidak datang dari kecerdasan manusia. Ya. Jadi makanya saya setiap kali berdoa kalau mau ke kampus atau mungkin saya mau mengerjakan tugas, saya mesti berdoa, Tuhan tolong berikan Vio hikmat dan kebijaksanaan dari surga supaya bisa mengerti, supaya bisa mengerjakan dengan baik. Karena ya yang saya tahu dan diajarkan oleh orang tua saya bahwa kebijaksanaan itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Sebaliknya, Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana menemukan hikmat, menerapkannya, dan menikmatinya. Hal itu datang dari pengetahuan tentang Tuhan, dari rasa hormat kepadanya, dan firman-Nya itu adalah buah dari pencarian hadiratnya. Alkitab itu jelas, tepat, dan memberi kita hikmat untuk kehidupan sehari-hari. Perhatikan ayat-ayat berikut ini ya. Dalam Mazmur 119-130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Yang kedua, Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi bisa kita tahu di sini bahwa Alkitab itu memberikan kita hikmat, memberikan kita pengetahuan bahwa hikmat itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Tuhan. Manfaat yang ketiga, membaca Alkitab membawa Anda jauh dari dosa dan hidup berkelimpahan. Dan ini saya banyak menemui, saya sempat menonton beberapa video di YouTube tentang motivator-motivator Kristen. Mereka sering berkata bahwa dulunya mereka ini bukan seseorang yang Kristen, bukan seseorang yang rohani. Mereka suka mabuk, mereka suka, ya pokoknya nakal. Tapi ketika mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah dan mereka memilih untuk membaca Alkitab, saya pernah melihat sebuah video di mana motivator ini mengatakan bahwa ketika dia dalam keadaan mabuk, dia masuk ke kamar orang tuanya, dia ingin memukuli orang tuanya, tetapi dia melihat ada buku Alkitab di situ, sedang dipeluk oleh mamanya waktu tidur. Dan anak ini kaget, tapi dalam keadaan mabuk dia ambil buku itu dan dia baca. Dia baca dan dia pelajari. Setelah dia sembuh dari mabuknya itu besok paginya, orang tuanya kaget karena dia tidur dalam keadaan mabuk dengan Alkitab terbuka di samping tempat tidurnya. Orang tuanya kaget, tapi orang tuanya nggak mau ngomong sama dia karena sudah sangat kecewa dan ya takut kalau orang mabuk digangguin kan pasti emosinya akan meluap-luap. Dari situ dia mengatakan bahwa setelah Alkitab itu ada di samping saya ketika saya bangun tidur, saya mulai tertarik untuk membacanya. Dan akhirnya dia membaca dan dia bilang nggak sampai 6 bulan dia sudah menyelesaikan satu buku Alkitab itu dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah pendeta yang sukses, punya keluarga yang bahagia, dia mempunyai rumah yang dia impikan, mempunyai kendaraan yang dia impikan, dan semua yang dia impikan tuh dia dapatkan. Karena siapa? Ya karena Tuhan. Jadi Alkitab ini menjauhkan dia dari dosa dan dia hidup berkelimpahan. Menjenuhkan diri kita sendiri dengan firman Tuhan dan memahami ketergantungan kita pada Yesus Kristus akan mengurangi kesempatan untuk melakukan dosa di dalam hati dan hidup kita. Membaca Alkitab akan membuat kita tidak puas dengan apa yang kita ketahui dan akan membuat kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui karya penebusan Yesus dan kasih karunia-Nya sehingga menolak segala macam godaan. Perhatikan apa yang dikatakan ayat-ayat berikut ini pada Anda. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala macam kelimpahan.
kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi kita sore hari ini, yaitu Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhami, yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup Anda. Saya mengundang Anda semua untuk bisa mempelajari Alkitab lebih dalam setiap harinya. Cukup sisihkan waktu sedikit, tapi teratur dalam sehari untuk mendengarkan suara Tuhan. Sekarang kan zamannya teknologi semakin canggih, kita kalau males baca Alkitab, kita kalau males baca tulisan yang kecil-kecil, kita bisa download aplikasi di gadget kita bisa install Alkitab online, dan kita bisa mendengarkan voice-nya, kita bisa mendengarkan orang yang membacakan Alkitab itu untuk kita. Biasanya mama saya yang pakai ketika mau tidur atau bangun pagi. Dan saya meyakinkan kalian semua, kita semua yang ada di sini, bahwa jika kita mempunyai kebiasaan untuk baca Alkitab setiap hari, maka hidup kita tidak akan pernah sama seperti kemarin. Maksudnya bukan lebih buruk, tapi menjadi lebih baik. Dan tolong jangan pernah lupa bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita semua pasti pernah mempunyai titik di mana hidup kita ini merasa sangat hancur. Saya merasakan itu ketika saya kecelakaan, saya harus kehilangan oma saya, tapi saya pikir bahwa ketika saya kehilangan oma saya, berarti Tuhan itu tahu yang terbaik buat saya. Tuhan tahu yang terbaik buat mama saya, Tuhan tahu yang terbaik buat keluarga kami semua. Dan yang kedua, saya harus berhenti kuliah dulu, padahal saya benar-benar menginginkan untuk masuk ke Pacung. Saya sangat ingin masuk Pacung, tapi saya nggak bisa lanjut di situ karena Tuhan nggak mengizinkan saya di situ. Jadi, saya pikir bahwa gimana ya caranya supaya saya ini bisa lanjut kuliah. Saya nggak tahu saya harus gimana. Saya kerja di rumah berkat waktu itu, tetapi puji Tuhan, teman-teman saya di rumah berkat sangat menyupport saya, termasuk teman saya, Nesya. Dia bilang kalau nggak apa-apa, Vi, nggak usah kuliah. Loh, kita masih diberkati Tuhan, dikasih hidup, dikasih makan, dikasih minum. Nggak kuliah pun juga masih bisa hidup kan. Dari kata-kata itu, saya benar-benar kayak merasa tertampar. Bahkan kesulitan yang saya alami ini tidak seberat yang Nesya alami. Dia kehilangan orang tuanya, dia harus hidup membiayai adik-adiknya, dan itu kehidupan dia tuh lebih hancur daripada saya. Tapi kenapa saya harus mengeluh di saat teman saya ini nggak mengeluh gitu? Dari situ saya mikir bahwa saya harus melihat ke Tuhan. Lalu beberapa saat saya merasa sakit hati sama Tuhan, saya jarang baca Alkitab, setiap pagi nggak pernah renungan, dan kerasa banget perubahannya bahwa saya mengawali hari itu dengan marah-marah, emosi, saya sangat sensitif. Tetapi saya nggak tahu, adik-adik saya setiap pagi langsung buka HP, saya kira mereka main HP, saya udah marah-marah dulu, ternyata mereka baca Alkitab. Itu saya merasa tertampar, kayak adik-adik saya malah memberikan contoh yang baik buat saya, dan saya malah memberikan contoh yang buruk buat adik-adik saya. Itu saya mikir bahwa, oke, saya setiap pagi harus baca Alkitab. Meskipun 1 ayat atau 2 ayat, at least saya baca. Akhirnya saya baca, sekarang sudah sampai buku Yeremia, puji Tuhan. Saya merasa bahwa dari Alkitab ini saya mendapatkan kekuatan bahwa apapun yang saya hadapi selama hidup saya ini, itu semua berkat Tuhan. Saya nggak berhak untuk merasa marah ataupun merasa kecewa sama Tuhan, karena saya nggak tahu yang terbaik buat saya apa, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Seperti itu. Jadi saya ingin supaya kita semua yang ada di sini lebih menyadari bahwa Alkitab ini adalah barang penting, barang yang terpenting dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai Alkitab, pergunakan dengan baik. Jangan sampai ketika Alkitab ini hilang, baru kita menyesal. Kita belum bisa mempelajarinya dengan baik. Ini yang bisa saya bawakan pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati.